Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sinyal sinus. Jadi sinyal sinus yang kita gambar sebelumnya berupa sinyal analog. Sinyal analog kalau kita dibuka di MATLAB maka akan terlihat bahwa datanya itu sangat banyak. T-nya tadi 1 bagi Fs 10.000, frekuensi samplingnya 10.000. 1 bagi 10.000, T-nya ada berapa ini jumlahnya? 50.000 1. Datanya sinusnya Y-nya adalah 50.001 juga. Sangat banyak sekali. Nah, gitu ya. Kalau pemrosesannya menggunakan komputer atau laptop mungkin tidak terlalu masalah karena memang kerjanya lebih cepat. Tapi kalau pemrosesannya menggunakan alat-alat dasar seperti Arduino dan sebagainya, maka itu akan sangat lemot sehingga sangat lambat, sehingga kita perlu menyampling sinyal tersebut. Menyampling artinya menyederhanakan sinyal sehingga datanya lebih sedikit. Nah, gitu ya. Coba kita lihat. Jadi sampling itu prinsip mekaniknya, fisiknya seperti on off on off on off on off secara teratur seperti itu. Seberapa cepat tergantung frekuensi samplingnya. Frekuensi sampling semakin tinggi semakin cepat. Kalau semakin lambat ya sinyalnya yang keluar juga jarang-jarang. Kalau frekuensi samplingnya cepat, maka sinyal yang keluar kan rapat. Nah, gitu. Oke. Secara teori, frekuensi sampling itu minimal 2 kali frekuensi sinyal dasarnya. Ya, jadi tadi kalau frekuensinya 2 Hz, maka frekuensi samplingnya harus lebih dari 2 kali 2, lebih dari 4 Hz, 6 Hz, 8 Hz, dan seterusnya. Semakin besar nilai frekuensi sampling, semakin bagus sinyal yang dihasilkan. Frekuensi sinyal analog, rumus sinyal analog itu adalah A sin omega T, ya. Tapi kalau frekuensi sampling, T-nya diubah jadi, kalau sinyal digital, T-nya diubah jadi N. N sama dengan A sin omega N, ya. Cuma beda istilah saja. Frekuensi digital rumusnya adalah frekuensi analog dibagi frekuensi sampling, ya. Periode sampling adalah 1 per frekuensi sampling. Nah, misalkan sinyal yang tadi 4-bit tadi kita sampling dengan frekuensi sampling 20 Hz. Hasilnya seperti ini, ya. Jadi frekuensi sinyal tadi 2 Hz, frekuensi samplingnya 20 Hz. Periode sampling 1 bagi 20, 0,05 sekon periode samplingnya. Frekuensi digital berarti frekuensi sinyal bagi frekuensi sampling 2 bagi 20 atau 0,1 siklus per sampling. 0,1 siklus per sampling. Kalau kita lihat agak sulit. Nah, ada frekuensi digital, ada namanya periode digital, T digital. Maka T digital kebalikannya frekuensi 20 bagi 2, 10 sampling per gelombang. Nah, coba kita lihat. Satu gelombang itu sampai sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sampling sinyal per gelombang. Ini termasuk gelombang selanjutnya, jadi hitungnya dari sini ya. Ada 10 sampling dalam satu gelombang sinyal. 10 sampling per gelombang sinyal. Oke. Coba ada contoh sinyal. Suatu sinyal sinus frekuensi sampling 2 kHz disampling dengan periode sampling 0,1 milisekon. Itu kan frekuensi digitalnya. Oke. Frekuensi sinyalnya 2 kHz atau 2000 Hz. Jadi sin 2pi ft, sin 2pi 2000 t, atau dikalikan aja sin 4000 pt, ya. Jadi frekuensi 2000 Hz, 2 kHz. Frekuensi sampling terserah. Kalau untuk menggambar sinyal analog, frekuensi sampling di program MATLAB terserah. Jadi semakin banyak semakin bagus, semakin halus sinyalnya. T sama dengan 0, 1 per Fs sampai 0,001. 0,001 itu dapat dari mana? Ya, saya pengen membuat sinyal dengan 2 gelombang. Sinyal dengan 2 gelombang, kedapatan bahwa T-nya ini 0,001, ya. Ya, sama dengan sin 2pi ft. Ketemu gambar seperti ini, ya.
Terus misalkan kita mau sampling dengan periode sampling 0,1 milisekund atau frekuensinya adalah atau 0,0001 sekon. Maka frekuensi samplingnya adalah 1 bagi 0,0001 atau 10.000 Hz. Oke, sudah. Maka frekuensi digital adalah 2000 bagi 10.000, 0,2 siklus plus sampling. Periode digitalnya frekuensi sampling bagi frekuensi dasar 10.000 bagi 2005 sampling per siklus atau gelombang. Nah, jadi satu gelombang itu ini, apakah benar 5 siklus atau 5 sampling? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 sampling per satu gelombang atau per siklus. Jadi udah benar. Program buat digitalnya seperti ini. F frekuensi sinyal 2000 Hz, 2 kHz. Frekuensi sampling 10.000. Kalau dalam membuat sinyal digital, frekuensi samplingnya sudah ditentukan, tidak bisa terserah kita. Tadi kan frekuensi samplingnya di soal 10 frekuensi samplingnya 10.000 Hz atau 0,1 milisekund. Jadi frekuensi samplingnya tadi dicari di sini ya. Ini frekuensi sampling ya. Jadi sudah ditentukan, tidak bisa diubah-ubah. N-nya 0.21 per fs sampai 0,01 ya. 0,001 dapat dari mana? Ya tadi saya membuat dua gelombang. Y sama dengan sin 2pi fn. Tadi kan T, ini N ya. Stem, kalau tadi plot, kalau membuat digital atau sinyal digital, stem N, Y. Ada stem bukan plot ya. Oh, gitu. Itu kalau membuat sinyal digital berdasarkan sinyal analog tadi. Kalau kita membuat dari rumus sinyal digitalnya lebih sulit, tapi sebagai pengetahuan saja, frekuensi digital adalah 0,2 Hz. N-nya 0 sampai 10. Dapat dari mana? 0,001 dikali frekuensi sampling 10.000, jadi 10. Y sama dengan 2pi ft. Stem N, Y. Ya, hasilnya nanti akan sama. Oke. Misalkan ada suatu sinyal sinus dengan frekuensi sampling 1500 Hz bagi berikut. Maka tentukan sinyal aslinya, misalkan pertanyaannya seperti itu. Jadi 1500 Hz frekuensi sampling. Dari sini kita tahu bahwa periode digitalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti T digitalnya adalah 5 sampling per siklus. Maka frekuensi digital 1 bagi 5, 0,2. Oke. 0,2 frekuensi digital. Maka frekuensi sinyal dasar adalah, tadi rumusnya gimana tadi? Rumusnya adalah, nah ini frekuensinya, rumusnya adalah frekuensi digital adalah frekuensi bagi frekuensi sampling ya. Maka frekuensi sinyal, frekuensi digital dikali frekuensi sampling. Frekuensi digitalnya tadi berapa? Frekuensi digitalnya tadi ketemu 0,2, frekuensi sampling 1500. Jadi frekuensi sinyalnya adalah 1500 kali 0,2. Ya. Ketemu 300 Hz. 1500 kali 0,2. Sehingga persamaan sinyal analognya adalah sin 2pi ft, sin 2pi 300t, atau bisa ditulis sin 600 pt ya. Oke, ini gambarnya, ini programnya, silakan dicoba. Aliasing, apa yang disebut aliasing? Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya saja. Demikian ya, dapat. Oke.